Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firil Mustafa Kamal dari Prodi Manajemen dengan NIM 28920700001. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal perusahaan dagang dengan pencatatan metodenya periodik. Jadi pada metode periodik sendiri, pencatatan pembelian dan penjualan barang dagangan dilakukan secara terpisah. Mendapat akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang adalah cara mencatat pembelian barang dagangan. Untuk kelebihannya sendiri dari metode periodik ini, yakni perusahaan mengetahui besarnya persediaan dalam gudang sehingga stok diketahui secara akurat. Sementara untuk kekurangan sendiri adalah sistem pencatatan persediaan metode periodik adalah tidak bisa mengetahui jumlah stok awal dan akhir periode dari suatu barang dagangan, atau juga memperlambat pengerjaan laporan keuangan jangka pendek, misal per 3 atau 6 bulanan. Baik, jadi di sini sudah ada soal. Pada tanggal 1 Maret 1983, Tuan Cipto menginvestasikan modalnya pada perusahaan Adil yang baru saja didirikannya. Modal yang disetor sebesar 1.800.000 berupa uang tunai 1.500.000, perlengkapan kantor seharga 250.000, dan suplai kantor yang terdiri dari kertas HVS, kertas karbon, buku kwitansi, perangko, materai, dan lain-lain seharga 50.000. Selanjutnya, transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret adalah berikut. Nah, kita bisa lihat di sini Tuan Cipto menaruh modal pertama sebesar 1.800.000 yang terbagi menjadi 3 bagian ini pada jurnalnya. Maka di sini kita tuliskan kas sebesar 1.500.000, perlengkapan kantor 250.000, dan suplai kantor 50.000. Yang didebit adalah ini dan yang dikredit adalah modal awalnya, yaitu sebesar 1.800.000. Pada tanggal 3 dibeli barang dagangan sebanyak 300 kg dan per kilonya 1.500. Ongkos angkut pembeliannya 10.000 sudah dibayar. Pembelian tersebut separuhnya telah dibayar tunai, baru separuhnya, sedangkan sisanya dibayar secara kredit. Transaksinya jadi seperti ini. Pembeliannya sebesar 450.000, beban angkut pembelian karena sudah dibayar sebesar 10.000. Yang keluar kas kita taruh di kredit karena keluar sebesar 235.000 dan sisanya yaitu 225.000. Kita lihat lagi, di tanggal 6 dijual barang dagangan sebanyak 200 kg dengan harga jual setiap kilogramnya 1.750. Ongkos angkut penjualan dibayar 5.000. Penjualan ini seluruhnya dibayar tunai, berarti sudah lunas. Kita lihat untuk kas sendiri masuk sebesar 350.000 bersanding dengan penjualannya yang sebesar 350.000 juga. Beban angkut penjualan terpisah dicatatnya sebesar 5.000 dan kasnya yang keluar sebesar 5.000 karena kita tanggung sendiri, perusahaan kita menanggung sendiri. Kemudian kita lihat lagi, pada tanggal 9 dijual barang dagangan secara kredit sebesar 75 kg yang per kilogramnya harganya 1.800. Ongkos angkut penjualan ditanggung penjual sebesar 3.000. Nah, kita lihat catatannya pada tanggal 9 kita lihat ada piutang dagang karena dibayarnya secara kredit ya, pembeliannya secara kredit. Penjualannya maksud saya, maaf, bersama dengan penjualannya sebesar 135.000 juga. Bahan angkut penjualan dicatat 3.000 dan kas yang keluar juga 3.000 rupiah. Kita lihat tanggal 12 dibeli lagi secara kredit barang dagangan sebanyak 400 kg dengan harga pembelian berjumlah 600.000. Ongkos angkut pembelian 15.000 ditanggung oleh pembeli. Jadi kita terbebas dari ongkos angkut pembelian. Kita lihat pembeliannya 600.000 berupa utang dagang 600.000, beban angkut pembelian 15.000, dan di sini juga tercatat kasnya 15.000. Kita beralih tanggal 15. Untuk memperluas usahanya, perusahaan menyewa sebuah toko. Biaya sewa setahunnya 60.000. Untuk menyewa toko tersebut, perusahaan telah membayar per sekot biaya sewa sebesar 20.000. Per sekot itu sama dengan DP atau dibayar di muka sebesar 20.000. Jadi kita bisa lihat beban sewanya 60.000 yang baru dibayarkan, kas
di kredit 20.000, sedangkan utangnya ada 40.000. Lanjut kita ke tanggal 17. Di tanggal 17 barang dagangan yang dijual pada tanggal 9 Maret dikembalikan oleh pembelinya sebanyak 5 kg karena tidak sesuai dengan kualitas barang yang diminta. Nah, jadi di sini yang terjadi adalah retur penjualan sebesar 9.000, maka piutang dagang dikurangi 9.000 karena pembeli di atas masih hutang, pembeliannya masih hutang. Kita lihat tanggal 20. Dijual dengan kredit barang dagangan sebanyak 100 kg dengan harga jual 1.800 per kilogramnya. Di tanggal 20 piutang dagang kembali piutang dagang 180.000 dan penjualan di akun kredit sebesar 180.000 juga. Kita pindah ke tanggal 21. Perusahaan membayar hutang dagang yang timbul dari pembelian pada tanggal 3 Maret. Pada tanggal 3 Maret transaksi yang terjadi adalah ini. Beli barang dagangan 300 kilo per kilogram 1.500. Dalam hal ini perusahaan menerima potongan pembelian sebesar 25.000. Kita lihat akunnya. Jadi utang dagangnya sebesar 225.000 dikurangi dulu oleh potongan pembeliannya sebesar 25.000 dan dilunasi oleh kas sebanyak 200.000. Lanjut di tanggal 22. Barang yang dibeli tanggal 12 Maret 1993 sebanyak 25 kg dikembalikan kepada penjualnya karena berbeda dengan kualitas yang diminta. Pada tanggal 12 Maret transaksi yang terjadi adalah ini. Dibeli secara kredit barang dagang sebanyak 400 kg. Kita lihat akunnya. Jadi utang dagang sebesar 37.500, retur pembeliannya juga 37.500. Jadi retur pembeliannya utang dagangnya dikurangi oleh retur pembelian. Kita lanjut di tanggal 25. Dijual dengan tunai 300 kg barang dagangan 1.700. Atas penjualan ini perusahaan memberikan potongan sebesar 5% dari jumlah penjualan. Jadi tanggal 25 kasnya kita masuk 510.000, penjualannya ini 25.500 dan penjualannya menjadi 484.500. Oke, lanjut ke tanggal 27. Dibayar hutang dagang yang timbul karena pembelian pada tanggal 12 Maret 1983. Kita lihat utang dagangnya di akun debit 577.500 dan kasnya dikredit karena keluar 577.500 juga. Lanjut ke tanggal 28. Tuan Cipto mengambil uang perusahaan sebesar 15.000 untuk membelikan obat anaknya. Itu berarti ini prive sebesar 15.000 dan kas juga sebesar 15.000. Tanggal 29 diterima pembayaran dari langganan sebesar 100.000 sebagai pelunasan hutangnya kepada perusahaan. Berarti ini masuknya kas dan piutang dagang sebesar sama-sama 100.000 rupiah. Dan di tanggal 30 dibayar gaji pegawai 50.000 dan biaya penggunaan listrik sebesar 17.500. Ini beban-beban, itu beban gaji dan beban listrik 50.000 dan 17.500, dihasilkan kasnya 67.500. Semua kita jumlahkan dan menghasilkan angka 5.149.500 dan kedua akun ini baik debit dan kredit harus balance atau harus sama. Oke. Lanjut kedua yaitu ada buku besar. Nah, buku besar ini cara menghasilkannya kita akan mengumpulkan akun-akun yang ada di jurnal. Seperti misalkan akun kas, kita harus memindahkan akun-akun ini seperti ini kas, kemudian ada kas, ini kas lagi, ini kas lagi, dan kita catat di sini. Saya menggunakan metode buku besar yang P. Jadi di debit misalkan ini. Di sini kas memasuk 1.500.000 berada di debit, maka di sini saya tulis juga 1.500.000. Nah, kemudian di sini kan untuk yang kedua ada kasnya di kredit sebesar 235.000. Maka saya juga akan menuliskannya di sini sebesar 235.000. Nah, nanti ini semua dijumlahkan. Apabila dominan lebih banyak hasilnya di sini, maka di sini maka totalnya akan debit. Total di sini dari ini semua menghasilkan 2.460.000, sedangkan ini sebesar 1.138.000. Ini maka dijumlahkan, ini dikurangi ini menghasilkan ini. Nah,
Jikalau seperti ini, misalkan debitnya tidak ada namun kreditnya ada, maka saldonya kredit. Kurang lebih seperti itu. Cara untuk mengumpulkan ini sebenarnya lebih mudah apabila terdapat kode referensi dari sini. Misalkan kas ditulis 101, maka dengan mudahnya nanti kita akan tinggal melihat ini, jadi kita nggak akan kelewatan. Misalnya perumahan kantor tidak akan ada yang terselip di sini karena kodenya kita bisa lihat semua di sini. Itu mungkin cari kode yang sama seperti itu. Oke, lanjut ke yang ketiga, itu neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo ini bisa dibuat apabila buku besar telah berhasil menemukan hasil akhir dari masing-masing akun. Misalkan seperti ini, misalkan kas saldonya ternyata debit sebesar 1.322. Nah, maka kita akan pindahkan di akunnya sini. Misalkan kas jadi ya di debit, nanti juga begitu dengan perlengkapan kantor saldo juga di debit sebesar 250.000. Maka kita akan pindahkan ke sini. Nah, nanti kayak misalkan modal ini ya, modal kita lihat, oh modal ternyata adanya di kredit sebesar 1.800.000, maka di sini juga kita akan tulis 1.800.000. Nah, kemudian semua ini harus dijumlahkan. Setelah berhasil menemukan jumlahnya, jumlah ini harus balance, yaitu sebesar 3.062.500. Ya, mungkin sekian penjelasan tentang jurnal perusahaan dagang dengan pencatatan metode periodik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.